Ayah mau bicara boleh, Nak? Tanya ayah ketika Alma sedang bermain dengan Tiara di ruang TV. Boleh ya? Emang mau bicara apa? Kayaknya serius banget, tanya Alma dengan senyumnya. Kalau boleh ayah tahu, ada masalah apa di dalam pernikahanmu? Awalnya ayah kira kamu hanya akan sementara tinggal di sini. Ayah kira masalah di antara kamu dan Yoza hanya masalah salah paham yang mengharuskan kalian untuk sama-sama memperbaiki diri, ucap ayah. Alma terdiam menatap sendu pada ayahnya. Lebih dari 2 bulan Alma tinggal bersama kedua orang tuanya lagi, dan baru kali ini ibu dan ayah mengajaknya berbicara dengan serius tentang apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangganya. Iya, ibu juga pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena kami baru mendengar dari pihak Yoza saja, dan belum mendengar dari pihak kamu, Nak, ucap ibu yang duduk di samping ayah. Sambil menahan air matanya, Alma berusaha menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, juga menceritakan semua hal tentang perubahan sikap Yoza padanya setelah mengetahui kehamilan Alma. Alma juga menceritakan suaminya yang sering jajan di luar. Mendengar cerita Alma, ayah hanya tertunduk lesu, sedangkan ibu menatap sendu ke arah Alma dan Tiara. Beberapa waktu tidak ada pembicaraan di antara mereka. Mereka saling diam, dan Alma pun tertunduk mengeluarkan air matanya yang sudah tidak ia bisa bendung lagi. Waktu Yoza anterin kamu ke sini, dia bilang kalau di antara kalian hanya terjadi salah paham saja. Katanya kamu marah karena Yoza chattingan dengan teman perempuannya. Padahal itu hanya membahas masalah pekerjaan, ucap ayah yang mulai bisa mencerna ucapan Alma. Seharusnya Alma juga nggak perlu ceritain ini sama ayah dan ibu, karena bagaimanapun Mas Yoza adalah papanya Tiara, ucap Alma masih tertunduk. Gak apa-apa, Nak, sekarang dia bukan lagi suamimu. Aibnya cukup kamu dan kami yang mengetahuinya. Orang lain, bahkan Tiara sekalipun, tidak perlu mengetahui seberapa buruk papanya, ucap ibu menghampiri Alma dan mengelus lembut rambutnya. Alma menangis sejadi-jadinya, meluapkan kesedihan yang selama ini ia pendam sendiri. Tangisan Alma juga menjadi tanda bahwa Alma sudah merelakan semua yang sudah terjadi pada pernikahannya. Pelukan hangat dari ibunya sangat berarti bagi Alma. Memang benar, obat mujarab bagi kesedihan adalah pelukan dari kedua orang tua, terutama pelukan dari seorang ibu. Malam itu menjadi malam yang melegakan bagi Alma, karena selama ini ia mengira bahwa orang tuanya sudah mengetahui cerita sebenarnya, dan juga ia merasa sudah lepas dari belenggu suami yang zalim padanya. Hari berlalu terasa sangat cepat. Alma sudah menyelesaikan kuliahnya dan saat ini ia bergelar sarjana psikologi. Tiara pun sudah berusia 2 tahun lebih. Dan selama itu pula, Alma tidak pernah mendengar kabar tentang Yoza. Karena sesuai dengan apa yang Yoza ucapkan, bahwa ia tidak akan memberi nafkah pada Tiara. Namun meskipun begitu, Alma merasa senang karena ia tidak perlu lagi berhubungan dengan Yoza. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Alma berusaha mencari pekerjaan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang membutuhkan seorang psikolog. Namun mencari pekerjaan memanglah bukan sesuatu yang mudah, apalagi untuk lulusan S1 psikolog masih dinilai kurang mumpuni dalam pekerjaan. Biasanya banyak rumah sakit yang memakai seorang psikolog dengan pendidikan S2 bahkan S3. Namun Alma tidak ingin lagi memberatkan orang tuanya dengan melanjutkan kuliah. Ia berjanji pada dirinya, kalaupun melanjutkan kuliah lagi, ia sendiri yang akan membiayainya. Selagi mencari pekerjaan, Alma melakukan semua pekerjaan, seperti berjualan online, membantu orang tuanya di kebun, dan berjualan hasil kebun orang tuanya. Alma semakin sadar bahwa Tiara akan semakin membutuhkan banyak biaya. Seiring berjalannya waktu, setelah melamar banyak pekerjaan, Alma mendapatkan pekerjaan sebagai tim HRD di salah satu perusahaan yang jaraknya lumayan jauh dari kediaman orang tuanya. Ini adalah keputusan yang berat bagi Alma, karena tidak mungkin Alma meninggalkan Tiara bersama orang tuanya. Walaupun orang tuanya tidak keberatan untuk menjaga dan merawat Tiara selama Alma bekerja. Namun Alma kembali pada pendiriannya untuk tidak merepotkan lagi orang tuanya. Alma ada panggilan kerja di kota Surabaya. Hari Senin harus datang ke perusahaannya kalau mau diambil, ucap Alma di tengah-tengah acara TV yang sedang mereka tonton. Ayah dan ibu diam sejenak. Kota Surabaya itu jauh loh, Nak. Kamu yakin?
Sekali jalan aja bisa 4-5 jam, ucap ayah. Rencananya Alma mau ngontrak aja ya. Alma mau bawa Tiara sekalian, ucap Alma sambil tertunduk. Ibu dan ayah terdiam lagi lebih lama. Kamu yakin sama pekerjaannya? Tanya ibu menghampiri Alma yang duduk di lantai karena menemani Tiara bermain. Yakin bu, insya Allah ini pekerjaan yang baik dan halal buat Alma. Alma gak mau lagi merepotkan ibu dan ayah, ucap Alma menahan tangisnya. Kamu gak pernah merepotkan kami. Kehadiranmu dan Tiara akhir-akhir ini sangat membahagiakan kami. Sebelumnya kami selalu merasa kalau rumah ini sepi dan kosong. Tapi semenjak kamu dan Tiara datang, rumah ini terasa hidup lagi nak, ucap ibu mengelus rambut Alma. Tapi sudah cukup bagi Alma merepotkan ibu dan ayah. Bahkan sampai akhir Alma masih tetap membuat ibu dan ayah kepikiran tentang hidup yang sedang Alma jalani, ucap Alma yang masih tetap menunduk. Kalau kamu yakin sama pekerjaannya, silakan berangkat nak. Tapi saran ayah, Tiara jangan kamu bawa dulu, karena kamu kan masih harus membiasakan diri di sana, ucap ayah berusaha tegar. Iya nak, ibu setuju sama ayah. Kalau kamu mau bekerja, berangkat dulu sendiri. Nanti kalau uangmu sudah cukup untuk mengontrak rumah yang layak bagi Tiara, silakan kamu bawa Tiara, ucap ibu menenangkan. Nanti di sana juga kan kamu harus menyewa orang untuk menjaga Tiara. Kamu harus sudah punya tabungan yang cukup nak. Maaf, ibu dan ayah juga nggak bisa menjaga Tiara di sana karena kami di sini masih ada pekerjaan. Mungkin sesekali kami akan menengokmu dan Tiara di sana, lanjut ibu. Iya bu, terima kasih sudah mengerti dan selalu ada untuk Alma, ucap Alma yang tak mampu lagi menahan tangisnya dan memeluk ibunya. Beberapa hari kemudian, Alma pergi ke kota Surabaya untuk bekerja. Dan sesuai dengan perkataan orang tuanya, Alma harus meninggalkan Tiara yang belum genap berusia 3 tahun. Hari-hari berjalan sangat lebih baik dari sebelumnya. Semua juga berjalan sesuai dengan harapan dan rencana Alma, mulai dari tempat bekerja yang nyaman dan teman-teman yang sangat saling mendukung. Rumah kontrakan kecil yang rencananya akan Alma gunakan untuk sementara sampai ia bisa membawa Tiara dan gaji yang lumayan besar dan sangat Alma syukuri.